Lama ada Habib Rizik Syihab, kita ingat ini yang pertama kali dikriminalisasi, dan terakhir di era rejim Jokowi juga Ustadz Abdul Qadir Baraja yang beliau punya organisasi namanya Jamaah Khilafatul Muslimin yang diantaranya punya tugas dakwah khilafah itu juga dipenjara hanya gara-gara itu. Jadi saya katakan tidak ada kesalahan dari semua tokoh-tokoh ulama kita, termasuk tadi Ustadz Farid Uqbah, Ustadz Anung, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, tapi hanya dakwah. Nah, tapi untuk melihat detailnya kita minta ya 10 menitan lah ya Ustadz Abu Salma untuk menyampaikan pandangannya dan menceritakan apa sih yang dialami Ustadz Abdul Qadir Baraja kok sampai di penjara begitu, dan terakhir kabar beliau posisinya bagaimana. Demikian. Ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Hajinuddin yang sudah mengundang sehingga saya bisa hadir, dan juga yang saya hormati Profesor Egi dan sahabat-sahabat semuanya, Buya, Fikri Bareno dan para media yang bisa menyaksikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, saya secara pribadi maupun mewakili dari Khilafatul Muslimin, pertama mengkabarkan memang dalam proses hukum khalifah saya termasuk tim dari 6 orang yang ditunjuk oleh lembaga untuk pengajuan proses hukum, yang pada kesempatan kali ini sebagai kuasa hukumnya Jos Ekel, non-muslim, dan ini sudah mengajukan PK, tinggal menunggu keputusan dari MA. Nah, proses panjang dan pabaliut lah bahasa Sundanya, pabaliut, jadi nggak jelas, rumit gitu. Kondisi Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja sehat dan salam kepada kita semua. Beliau ada di Lapas Cirebon. Ya, jadi kasus kita sempat ditangkap 43 orang se-Indonesia, dan tuntutan Khalifah itu Abdul Qadir Hasan Baraja 14 tahun, vonis 10 tahun. Nah, terus Sekarang udah jalanin berapa tahun? sudah sejak 7 Juni 2022. Nah, akhirnya pada kesempatan itu karena mendefinisikan khilafah ini berbagai macam, saya mewakili Khilafatul Muslimin diajak Mabes Polri ke Turki, diskusilah di sana terkait tentang khilafah, bagaimana mendefinisikan. Jadi kalau bahasa lainnya, kalau orang menciptakan kondisi keburukan, mungkin kalau tadi diceritakan para senior tentang bagaimana pemilu palsu, bagaimana ijazah palsu, itu cipta kondisi yang buruk gitu kan. Kita hari ini menciptakan kondisi yang benar, yang hak. Nah, jadi itu akan senantiasa berlawanan, berpasang-pasangan. Nah, dipaksa khilafah ini berkuasa sehingga seolah-olah menentang negara, sehingga negara memiliki peran untuk mendiskreditkan, bahkan mengklaim ini adalah penjahat dan ini adalah memberangus. Karena apa? Diciptakan oleh mereka khilafah ini berkuasa, seolah ingin berkuasa, ingin merajai dunia ini. Itu cipta kondisi mereka. Nah, maka Anda sampaikan khilafah ini adalah ajaran sebagaimana perintah Allah an aqimudin wala tatafarraqu fihi dalam surat Asy-Syura ayat 13. Jadi menegakkan din memang bagian daripada syarat adalah bersatu. Maka saya sepakat kalau hari ini kita berkumpul dalam rangka iqamatuddin supaya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah yang terpenting. Maka perjalanan Khilafatul Muslimin yang hari ini tidak ada kejelasan, entah itu teroris, entah itu radikal, entah itu kriminal, ya begitu saja mengalir. Kita mengurus hukum pun dipersulit. Ya, di PN Bekasi saja itu untuk mengeluarkan putusan kasasi saja itu sulit sampai berbulan-bulan. Kita juga mengawal PK juga sulit. Inilah hukum kita hari ini. Maka mudah-mudahan yang mayoritas muslim Indonesia ini bisa berpikir bahwasanya kita sudah mayoritas di Indonesia, kenapa sih kita tidak memperjuangkan Islam yang kafah? Nah, itu sebetulnya prinsipnya. Jadi kalau ada orang Islam hari ini diajak untuk menegakkan syariat, bahkan bicara tentang bahwasanya kita hari ini sebenarnya bersatu dalam sistem khilafah masih alergi, berarti perlu evaluasi kembali. Sebagaimana hari ini kita dikriminal.
kriminalisasi tentang ulama. Ya, hari ini sahabat kita tinggal 11 orang se-Indonesia, ada yang divonis 5 tahun, ada yang divonis 6 tahun, ya, ada yang divonis 7 tahun, dan tertinggi Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja 10 tahun. Nah, tentunya harapannya saya mewakili untuk mendoakan beliau. Ya, mudah-mudahan beliau sabar, dan tentunya harapan juga kita bisa segera bersatu